Fadel yang ya beberapa minggu lalu yang dia tertangkap, kita masih ngulang flashback sedikit. Saat ditangkap dia senyum-senyum dengan muka yang senyum, agak ketawa sedikit. Ini mencerminkan apa sih Bu kalau dari sisi psikiater Ibu? Ya, sekarang kita lihat apa perasaan dia dan apa sandiwara yang mau dia mainkan. Kalau dari segi perasaan, banyak tergantung pada kepribadian dan pada dugaan apa yang akan terjadi. Kalau di sini, kalau dalam pengadilan, banyak orang yang memikirkan siapa backing dia, backingnya jelas ya pengacara. Tapi siapa backing dari Nikita kan juga diisukan ada backingnya. Jadi kalau itu yang terjadi kan dia tadinya biasa dianggap saya bisa mempertahankan diri karena biasanya pengacara otomatis kan memberikan harapan-harapan positif. Tapi seandainya akhirnya dia mendapatkan berita bahwa Nikita misalnya orang kuat, maka dia akan pesimis kembali. Jadi tergantung pada pemikiran dan perasaannya. Bu, tapi dengan seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, terus sudah dijelaskan, dikonfirmasi oleh humas dan juga penyidik kalau dia bersalah, terus dia tiba-tiba dengan mimik muka yang menyangkal, agak geleng-geleng kepala dan agak senyum-senyum setiap penyidik dan humas tersebut ngomong, ini ada apa sih Bu dari sisi psikisnya? Kita lihat Fadel sebagai apa? Dia kan seorang penari. Seorang penari akan lebih cenderung untuk memberikan suatu jawaban dalam bentuk tarian atau perasaan dalam bentuk tarian. Seandainya dia seorang penulis, mungkin dia akan nulis. Tapi nulis kan tidak mungkin ya, dia akan seolah-olah membacakan suatu tulisan. Jadi tergantung pada orangnya, dia karyanya apa, kebiasaannya apa, keahliannya apa. Tapi dari sisi psikiater seseorang, menurut Ibu sisi mental seseorang, gestur mimik wajah tersebut bisa dibilang menyangkal kah dengan kebenaran yang terjadi atau tujuannya menyangkal? Tapi apakah menyangkal itu berhasil? Kan juga belum tentu. Tapi tujuan pada saat ini adalah untuk memberitahukan bahwa itu tidak benar. Karena saat kita liput itu dia benar-benar tidak merasa bersalah, tidak ada rasa muka kecewa, tapi malah selalu agak senyum, ketawa, selalu begitu terus. Mungkin pada saat awal dia beranggapan bahwa apa salahnya, tidak jelas salahnya apa. Itu pada saat awal. Tapi berikutnya belum tahu, ini kan suatu peristiwa yang terus berkembang kan. Dan setelah dia tertangkap, kita wawancara juga bapaknya bilang sambil jalan buru-buru bilang tenang, kita akan Fadel akan keluar segera gitu. Dan katanya infonya bapak ini ingin menjadi ibaratnya tamengnya sebagai penangguhan penahanannya gitu. Tapi akhirnya belum tahu juga ditolak atau enggak. Ini gimana bagi seorang sikap bapak yang dari dulu mengawal dia, meyakini dia tidak bersalah, akhirnya ditangkap juga, perasaan bapaknya gimana? Bapaknya ditangkap juga? Enggak, bapaknya melihat anaknya ditangkap gitu. Oh jelas, siapapun kalau lihat anaknya ditangkap, selama ini bukan permusuhan antara bapak dan anak, akan sangat kecewa dan sangat kasihan bahwa bapaknya mau menggantikan posisinya di penjara. Itu hal yang ya cukup sering terjadi karena mungkin dia merasa sangat kasihan dan Fadel usianya kan masih panjang daripada dirinya. Tapi sekarang tergantung lagi apakah dari pihak pengadilan mengizinkan. Bu, tapi menurut Ibu dari sisi psikis mentalnya Fadel, Bu, kan dia kemarin sempat senang, bahagia, dia dibilang I love you sama Loli sama Laura, Bu, tapi akhirnya berbalik 180 derajat, Bu. Loli akhirnya ada satu kesaksian dia yang ke penyidik bilang kalau dia benar sudah aborsi 2 kali, malah katanya Bu sudah aborsi 2 kali dan sudah melakukan hubungan badan sama Fadel. Ini Fadel bakalan hancur kecewa guys, Bu. Akhirnya Loli mengungkapkan kuncinya. Kita bayangkan ya, Fadel dan Loli, apakah mereka bertemu atau terus saja berpisah?
Terus masing-masing didampingi oleh siapa? Kalau secara umum kita perkirakan Loli akan dicoba untuk dipengaruhi. Dan kalau Loli dicoba untuk dipengaruhi, mungkin juga dihasut, mungkin nantinya akan berbeda kan. Yang tadinya cinta lalu diberitahukan hal-hal yang negatif, mungkin akhirnya akan meragukan. Ini yang kita tidak tahu, karena itu banyak hal yang kita tidak bisa tahu karena antara Fadel dan Loli tidak harus pakai perantara. Ini yang terjadi. Demikian juga dari Fadel. Bu, sejak saat itu pengacaranya Rasman, pengacara Fadel bilang kalau nanti kejadian Fadel berbohong pada saya dan jadi tersangka, saya akan mundur. Tapi yang benar Fadel sudah jadi tersangka, tapi pengacara tidak bilang jadi mundur karena dia bilang saya tetap dampingin Fadel. Tapi saya tetap kecewa dengan pernyataan Fadel yang ternyata berubah, ternyata akhirnya dia jadi tersangka. Ini gimana? Ya, kalau kita lihat pengacara itu cukup banyak yang seperti itu kan. Jadi ya itu kebiasaan dari pengacara. Tidak semua, tapi suka terjadi seperti itu. Terakhir Bu, kemarin pengacara bilang ada perubahan sangat besar dari Fadel semenjak dia 2 minggu di penjara. Dia lebih taat beribadah, lebih mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa. Fadel sendiri bilang iya Bang, saya sekarang lebih taat beribadah karena dulu saya sibuk banget, nah sekarang saya lebih taat. Ini termasuk seseorang yang ngerasa bersalah atau emang alibi atau gimana? Karena kita lihat secara umum ya, pertama bahwa tidak adanya kegiatan, sehingga kegiatan apa yang dilakukan. Lalu kita lihat lagi bahwa pada seorang yang pesimis, pada orang yang banyak menghadapi kesulitan, dia cenderung untuk melakukan pendekatan agama. Apakah itu terjadi pada Fadel? Tapi selama ini Bu, bagi seseorang yang sudah ada tersangka, sudah ibaratnya sudah dijelek-jelekan, dicaci maki oleh netizen, itu benar-benar menurut Ibu pure dia mendekatkan merasa bersalah atau emang dia mau nanti ada perlawanan lagi atau gimana? Kita belum tahu kebenarannya apa. Kalaupun dia memang salah, dia akan di pengadilan berusaha untuk tidak menunjukkan kesalahannya. Jadi dalam hal itu kita tidak bisa menerka apakah dia akhirnya akan bertobat di depan umum. Ini kan tidak akan diperlihatkan, kecuali kalau nanti sudah diputuskan, baru mungkin ada yang memperlihatkan, ada yang tidak memperlihatkan, kesalahannya.